Perempuan suku Bajo dikenal sangat andal dalam mengarungi lautan. Sehari-hari mereka beraktivitas menggunakan perahu, mendayung dari pulau ke pulau. Tak kenal terik matahari ataupun hujan, semua dilalui dengan senang hati. Perempuan suku Bajo di Pulau Kabalutan punya cara alami untuk melindungi kulit dari teriknya matahari, yaitu menggunakan buah yang bisa ditemui di pulau-pulau di dekat desa. Dan hari ini saya bersama Kak Yumi dan juga Kak Ulfa akan mendatangi salah satu pulau dalam upaya mencari buah ini, yaitu buah tatambu. Gugusan pulau-pulau kecil di sekitar Kabalutan menyimpan banyak manfaat. Bak supermarket alami yang memenuhi berbagai kebutuhan. Buah tatambu menjadi incaran perempuan Bajo. Biasanya tumbuh di tepian pulau. Dari kejauhan, saya sudah bisa melihat buah yang dicari. Pohon buah tatambu merupakan jenis tanaman mangrove. Ini dia bentukan dari buah tatambu. Nah, buah tatambu ini tumbuh di salah satu pohon liar yang musimnya belum tentu, nggak ada yang tahu kapan pastinya. Tak hanya mendayung, perempuan Bajo juga lihai memanjat. Kalau saya, tetap harus berhati-hati. Mengambil buah tatambu ini juga nggak mudah karena medannya lumayan sulit. Kadang kita juga harus memperhatikan pijakan karena beberapa dahan itu ada yang sudah rapuh seperti ini nih. Ini rapuh berarti nggak bisa dipijak. Siap ya Kak? Wow, mantap tuh. Nah, seperti ini dia dalamnya dari buah tatambu. Ini ternyata dalamnya kayak berbiji-biji gitu ya Kak. Wah, ini lumayan keras sih. Tapi kalau diambil satu, ini bentuknya emang agak unik ya, seperti bentuk segitiga. Tapi dia keras sekali dan nggak ada aroma yang terlalu menyengat, tapi dalamnya itu warnanya juga agak kemerahan. Nah, ini nanti yang akan menjadi bahan untuk baratupa atau bedak dingin khas Pulau Kabalutan. Hampir semua bagian dari pohon ini bermanfaat. Kulit kayu, buah, dan bijinya menyimpan beragam nutrisi, sehingga sering digunakan sebagai obat tradisional. Jadi sewaktu dapat ini nggak bisa langsung dipakai, melainkan harus dijemur dulu sampai benar-benar kering dan warnanya kehitaman ya Kak. Kurang lengkap rasanya jika belum mencoba langsung bedak dingin khas suku Bajo. Ini kita tumbuk sampai halus dulu dan memakan waktu yang cukup lama ya. Tidak hanya buahnya saja, ada campuran lain seperti beras yang sudah direndam 1 malam, juga kunyit. Semuanya ditumbuk sampai halus. Masih banyak Kak. Resep nenek moyang ini terus dipertahankan hingga sekarang. Bahan alami untuk menjaga kecantikan perempuan suku Bajo. Ini pertama kali dipakai, di kulit kita ada sensasi dinginnya. Jadi nggak heran kalau di sini para wanitanya itu pakai bedak dingin bahkan saat panas-panas karena bisa menangkal matahari juga ya. Iya. Jadi tabir surya alami. Bedak dingin ini tidak langsung dibilas. Biasanya dipakai seharian dan baru dicuci malam harinya. Dan untuk efek mencerahkannya ini yang pasti nggak bisa instan ya Kak, melainkan harus pemakaian rutin dulu baru kelihatan hasilnya. Pengen makan nih. Kalau hari ini semakin panas semakin tebal juga.
Selain kekayaan laut yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, masyarakat Kabalutan juga bergantung pada potensi hutan sini. Saya mau mengikuti pembuatan sagu di seberang Pulau Kabalutan. Bagi masyarakat Bajo yang tinggal di Pulau Kabalutan, sagu bukan hanya menjadi makanan pokok namun juga sumber kehidupan. Tapi karena di sana tidak ada lahan, jadi untuk demi mendapatkan sagu, masyarakat Bajo ini harus menyeberangi pulau dulu. Jadi hari ini saya ikut kegiatan bersama Ibu Kusna dan juga Kak Yuli untuk menyeberang pulau demi mendapatkan sagu. Air laut sedang surut, sehingga kami menggunakan perahu kecil untuk bisa sampai ke pulau seberang. Kepulauan Togean memiliki hutan mangrove yang begitu luas, sebagai penyokong potensi perikanan dan ekosistem terumbu karang yang menjadi andalan Kepulauan Togean. Disinilah jalur terakhir perahu disandarkan. Kami lanjut berjalan kaki menyusuri lumpur mangrove. Akhirnya setelah melewati kanal mangrove yang cukup panjang tadi, kita udah sampai ke lahan yang cukup luas dan memang di sini banyak pepohonan dan di sini kayak hutan belantara gitu. Nah, letak kebunnya ada di dalam. Wah, di sini udah mulai kedengeran ya suara kegiatannya Bapak dan ini kelihatan sagunya besar sekali. Jadi ini sagu yang dipotong sama Bapak ini memang sudah berapa hari Pak ini dipotong? Tidak, baru dipotong ini. Oh, baru dipotong tadi? Iya. Nah, ini bisa dilihat. Bapaknya bisa milih sagu yang dalamnya penuh. Nah, di sekitar sini juga banyak sekali pohon sagu, tapi yang lain belum ada isi ya Pak? Iya. Ini karena saya telat datang, jadi sama Bapak pohonnya udah ditebang. Tapi semuanya ini dilakukan sendirian oleh Bapak. Keren sekali, Pak. Ini saya bantu hari ini, Pak. Tidak adanya lahan tersisa di Kabalutan membuat masyarakat memanfaatkan pulau lain untuk bercocok tanam. Sagu menjadi pilihan karena lebih mudah didapat, pertumbuhan cepat, dan lebih murah perawatannya. Semakin tua batang, saripati yang dihasilkan semakin baik. Jadi sebelum dipotong, ini batang kayunya dibersihkan dulu. Kulit bagian luarnya dibersihkan dulu ya, Pak. Ini sebagai salah satu cara untuk mempermudah nanti membawa batang kayu ini ke lokasi untuk diproses. Jarak menuju tempat pembuatan sagu cukup jauh, sehingga cara ini dipilih karena paling efektif. Warga juga sengaja membentuk jalur seperti rel agar lebih mudah dan cepat mendorongnya. Lebih mudah dorong. Jadi ini dia fungsi diberi kayu karena memang jalurnya becek dan ini lumpur semua. Ini nggak mungkin bisa kalau dorong sagu tanpa pakai kayu ini. Belok lagi. Ini karena banyak belokan jalannya, jadi harus diposisikan juga sebelum didorong lagi nih kayunya. Kulit dibuang untuk diambil batang bagian dalamnya, lalu dipotong kecil agar mudah diparut atau dihancurkan. Jadi pembuatan sagu ini merupakan salah satu profesi dari masyarakat suku Bajo karena selama ini yang kita tahu mereka hanya melaut, tapi pada saat peralihan musim angin seperti ini banyak dari warga termasuk tim Bapak Sado yang menjadikan sagu ini sebagai mata pencarian utama.
Awas Pak. Jadi setelah sagunya dikulitin dan sudah dipotong-potong jadi bentuk pipih seperti ini, selanjutnya akan diparut. Dan ini parutannya sudah otomatis. Jadi bapaknya lagi nyalain mesin. Hai. Mayoritas masyarakat di Kabalutan lebih menyukai sagu sebagai alternatif makanan pokok karena lebih mengenyangkan dan cocok disantap dengan berbagai jenis lauk pauk. Sagu juga jadi bekal bagi para nelayan yang melaut dalam waktu lama. Sudah Pak. Wah, ini dia sagu yang sudah diparut, jadinya seperti ini. Dan ini bisa langsung diperas supaya mendapatkan endapan yang nanti bisa dikonsumsi. Parutan batang sagu dicampur air agar tepungnya larut. Setelah larut dan mengendap, airnya dibuang sampai tersisa tepung sagu yang siap dikeringkan. Kemudian ini ada satu hal penting. Biasanya pembuatan sagu seperti ini itu harus dekat dengan sumber air atau seenggaknya ada air mengalir. Fungsinya untuk memeras dan mendapatkan saripatinya. Ini dia air sagu yang sudah diperas. Nah, saripati sagunya ini yang warnanya putih seperti tepung itu akan mengendap di kolam yang panjang ini. Dan biasanya sama bapak sih dibiarkan semalaman. Esokan harinya baru akan diambil sembari mencari pohon sagu yang lain. Dalam sekali produksi, bisa dihasilkan sagu hingga puluhan kilogram. Waktu yang dibutuhkan pun sangat lama. Tak heran, di tempat ini terdapat pondok untuk bermalam. Dia kenyal dan kalau dibelah itu kayak semacam mengingatkan saya pada keju mozzarella ya. Ini baru kali ini saya lihat kakak ini ada tulisan keterangan halaman 1. Jadi totalnya ada 2 halaman satu kakaknya.